بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا. Amma ba'du. Kita lanjut kaji kita terkait amalan-amalan kurban. Karena Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 83, juga An-Nisa 125, juga An-Nahl ayat 90 terkait amalan kurban dan konsep ihsan, ya. Dibaca aja yang terakhir. An-Nahl ayat 90, Ikhwan. Baca dulu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi kalau kamu ingin mendekati Allah, selalu ingat sama Allah, jauhi larangannya, berlaku adil, berbuat kebajikan, beri bantuan kepada kerabat, melarang berbuat keji. Itu kan konsep-konsep amalan sehari-hari ihsan. Sekarang kita naikkan gajinya ya, berdasarkan ilmu tasawuf ya, ibadah kurban dan konsep pemahaman ihsan itu sendiri ya. Ya. Gak apa-apa kita naikkan ya. Biasanya orang ngejar ke sini nih, nah lupa yang syariat. Ya. Nah. Secara ilmu tasawuf, wujud dari hubungan antara rukun iman dan rukun Islam, dua kata itu berbeda.
Ya, tapi harus satu jalan. Iman, percaya, ihsan itu lebih cenderung kepada amalan secara lebih lebih dalam, dekat sekali dengan Allah. Ya. Rukun ihsan adalah penghayatan batiniah. Apa? Penghayatan batiniah. Rukun iman adalah percaya kepada Allah. Paham? Duduk ya. Kalau penghayatan lebih cenderung pengamalan kan? Dihayati. Iya kan? Nah, secara batin. Berarti dimensinya ihsan itu spiritual. Dimensi spiritual. Dari apa dimensi spiritualnya? Dari pelaksanaan amalan syariah. Iya kan? Nah, semua itu praktek rukun ihsan disempurnakan, diamalkan dengan penyembelihan hewan kurban. Betul kan? Nah, gitu. Dengan apa syaratnya? Menyembelih. Bukan karena sok-sokan gua orang kaya, korbannya gede, bukan begitu. Ya, dengan ikhlas. Dengan begitu berkurban berarti berbuat ihsan. Paham? Jadi kalau ditanya amalan ihsan itu adalah berkurban. Kalau kita nggak mampu, ya puasa, potong itu hawa nafsu antum. Manfaatnya untuk kita nanti kehidupan selanjutnya, betul kan? Nah iyalah. Dengan ini berkurban berarti berbuat ihsan. Dia jelas amalannya. Karena dalam berkurban, kenapa? Asbabnya nih, dalam berkurban kenapa? Mengandung dua kebaikan sekaligus. Baik kepada Allah karena menjalankan syariat Islam dan baik kepada sesama manusia. Hukum sosialnya karena daging yang dikurbankan akan menjadi kepedulian sosial dan keluarga dan masyarakat, benar nggak? Dua kebaikan. Nah, oh kita nggak mampu nih, masih di bawah orang tua, masih kecil, bantu kurban itu, benar kan? Jadi keimanan pada tingkat ihsan akan mengantarkan kita kepada kepasrahan total kepada Allah. Nah, kita udah diuji. Babak belur nggak selesai. Tawakilah kepada Allah. Tawakal. Tawakal itu diem. Diem. Ikuti aja amalannya. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Itu kajiannya kemarin. Jangan merasa dia terjolimi, jangan. Ini kan dicontohkan dengan kisah Nabi Ibrahim beserta keluarganya loh, yang kemudian menjadi syariat haji. Iya. Sejarah Nabi Ibrahim itulah menjadi rukun-rukun haji. Ada rukun kurban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW saat ini dipraktekkan. Pada kisah Nabi Ibrahim terdapat dua kepasrahan total. Tawakal kepada Allah itu total dalam keimanannya kepada Allah. Pertama, pasrahnya Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Hajar diperintahkan meninggalkan tanah kelahirannya menuju padang pasir tanpa air. Ya, nggak ada tumbuhan lagi, nggak ada kehidupan lagi, ditinggalkan yang sekarang dikenal dengan kota Mekah. Nah itu sejarahnya. Ketika sudah ada tanda-tanda kehidupan, Nabi Ibrahim diuji lagi. Yang kedua, kembali keimanannya oleh Allah. Dengan diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Pada waktu itu, setan menggoda kepada Nabi Ibrahim. Dengan berbagai cara. Sama, kita juga digoda. Sehingga Nabi Ibrahim melemparinya dengan batu. Sejarahnya gitu. Pelemparan ini diamalkan di kemudian hari oleh kita dengan lempar jumroh. Rukun haji, amalan haji. Setelah itu Allah menggantikan keimanan kepasrahannya dengan seekor kambing besar. Setelah ditepiskan tuh setan tadi.
Sehingga dari peristiwa tersebut kita seluruh umat Islam di dunia disyariatkan untuk ibadah berhari raya Idul Adha di hari raya Kurban. Betul kan? Dengan menyembelih. Jadi dalam ajaran tasawuf, sufisme diformulasikan ada 4. Menyimpulkan nih 4 tingkatan tuh untuk menjadi seorang yang takwa dan berhasil hidup, yaitu melalui syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kan gitu. Iya kan? Mau jangan nafiin dong. Tasawuf adalah penjabaran secara nalar, nazar, teori ilmiah. Itu dia tasawuf, nazar, tentang apa sebenarnya, dan penjabarannya itu jelas, ya. Penjabarannya jelas itu. Ya. Teori ilmiah tentang apa sebenarnya penjabaran tentang takwa yang dikaitkan dengan ihsan, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa ihsan adalah, mengulang lagi ya secara singkat aja, antabudullah ta'ala ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yuraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka engkau harus sadari Allah itu maha melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Matan itu begitu. Hadis tadi sejalan dengan firman Allah. Ada firmannya mana? Al-Hijr surat 15 ayat 99. Supaya berhasil nih. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Itu firman. Sejalan tuh. Dan sembahlah Rabbmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Betul kan? Oleh karena itu, sufisme, orang yang mempraktekkan tasawuf, itu bukan kaji sesat. Menanamkan kesadaran akan hadirnya Tuhan dalam hidup. Itu disebut inni qarib. Betul kan? Hati-hati, bukan saya Tuhan. Tuh dia. Itu ajaran Islam. Jadi aku kata Tuhan sangat dekat. Aku katakan Tuhan sangat dekat, dan dia selalu mengawasi segala tingkah laku kita. Pahami itu? Itu ihsan. Walillahi masriku wal maghribu fa innama tuwallu fa samma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Betul kan? Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 115 tuh. Allah juga berfirman, lebih jelas lagi nih di Al-Hadid suratnya 57 ayatnya 4. Iqra ikhwan. Al-Hadid surat 57 ayat 4, dibaca ikhwan. Itu konsep dekatnya Allah dalam konsep ihsan. Walladzi khalaqas samawati wal ardh. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya.
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Konsep ihsan enggak? Ayo. Konsep ihsan bukan? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kamu diawasi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu ihsan. Bukan dipelototin Allah supaya hadir, jadi klinik nanti. Jadi dalam salah satu bait syair nih, tinggiin ya, ketorekot nih, ya, supaya lebih paham. Ya. Syairnya seorang sufi Hamzah Pansuri dari Sumatera nih, ya. Nah, ini konsep ihsannya tinggi banget ya. Kadang-kadang nggak mampu akal kita menerimanya nih. Padahal ada baiknya juga kita pahami. Kata beliau, jika terdengar olehmu firman Allah pada Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu ada di ayat Quran, bikuli syai'in muhit, meliputi dia. Allah itu maha meliputi. Paham nggak? Konsep Allah itu berada itu karena maha meliputi. Gitu aja. Allah itu dekat itu karena maha meliputi. Maknanya iyan. Iyan tuh enggak? Itu kata Hamzah Pansuri. Iyan tuh artinya Allah itu sangat jelas. Sangat jelas, super jelas. Karena serba mahanya, kalau ngelihat kerbau segede gunung dekat, kelihatan nggak kerbaunya? Enggak, hitam aja. Karena maha meliputi. Itu iyan. Jadi memahami Allah sangat dekat, Allah sangat melihat kita. Itu Allah muhit, maha meliputi. Duduk. Itu ihsan. Jelas, sangat jelas. Sampai disyairkan dalam Hamzah Pansuri. Nah, pada masa itu intelektual orang-orang kan beda dengan sekarang. Maka sering disebut sesat. Iya kan? Karena maknanya dipendekin. Dari aspek tadi tampak jelas betapa eratnya rasa rabaniyah, ketuhanan, takwa dan ihsan atau religiositas dengan rasa insaniyah, itu bahasa kerennya. Dalam konsep yang lebih tinggi begitu. Rasa insaniyah itu kemanusiaannya, ruhaniyahnya. Amal soleh, akhlak, budi pekerti atau tingkah laku yang etis dalam kajian sufisme itu begitu kata-katanya, makanya susah. Juga sangat jelas kaitannya antara sisi lahir dan sisi batin, jelas. Antara ekosoterisme dan esoterisme, gitu. Antara fikih syariat dan sufisme, hakikat dan makrifat, itu bahasanya. Karena itu dalam makna ajaran tasawuf, korban dalam bahasa Indonesia bukan kurban tasawuf. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam sosiologi agama, sosiologi nih, ya, dikenal paling kurang ada 3 cara pengorbanan. Ini agama, sosiologinya. Konsep korban itu ada 3 cara pengorbanan, yaitu, halo, ini udah ke teologi, seluruh agama. Satu apa? Monoteisme etis, sakramental, dan sakrifisial. Pertama, monoteisme etis. Kedua, sakramental. Ketiga, sakrifisial. Kalau Islam, di mana letaknya? Islam itu adalah disebut agama monoteisme etis. Betul kan? Teologinya gitu. Yaitu agama yang mengajarkan tentang tauhid dan takarub. Takarub apa? Mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah melalui amal soleh, itu takarub. Itu tauhid.
Ya, itu yang disebut agama monoteisme etis. Jadi tergabung dengan takarub. Biar. Aduh, berat banget dong. Enggak, samain aja ya. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Adapun agama yang disebut sakramental itu mengajarkan keselamatan saja diperoleh seseorang kalau ingin selamat dengan mengikuti ritual suci. Ini enggak ada di Islam nih. Enggak, logikanya kadang-kala aneh ritual sucinya. Sedangkan agama sakrifisial itu terkait sesajen. Mengajarkan pendekatan kepada Tuhan melalui sajian-sajinan. Di antaranya pengorbanan binatang, bahkan pengorbanan manusia. Itu enggak ada di Islam. Paham? Paham ya? Apa kaitannya yang Adung sampaikan ini? Ajaran agama Islam melakukan kurban itu tindakannya mendekatkan diri kepada Allah, bukan mengorbankan antum. Pada hari raya Idul Adha tidak dapat dan nggak mungkin disebut sebagai agama sesajen atau sakrifisial, enggak. Karena paling kurang ada 7 hal. Pertama, amalan kurban itu adalah untuk memperingati, mencontoh ketulusan peran sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta istrinya Nabi Ibrahim istri Hajar yang setia mewujudkan tujuan hidup bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kitab suci Al-Quran menegaskan bahwa yang sampai kepada Allah bukanlah dagingnya, bukan sesajennya, bukanlah darah binatang kurban, bukan, melainkan takwa dari orang-orang yang melakukannya. Itu tadi sudah dibaca di Al-Hajj. Yang ketiga, takwa yang tercapai melalui ibadah korban itu akan melahirkan insan yang mempunyai kesadaran intensif tentang apa yang akan menjadi akibat bagi segala aktivitas dan amal perbuatannya jauh di belakang hari kelak. Ke depan praktek kurban itu keberhasilannya kita dengan penuh tanggung jawab moral akhlak kepada Allah sebagai insan dan lingkungannya. Keempat, penyelenggaraan kurban, praktek kurban itu adalah untuk menanamkan pendidikan sosial berupa keprihatinan yang lebih besar kepada kaum fakir miskin dengan membagi sebagian daging kurban, bukan untuk Allah saja, kan dibagi. Kita sendiri makan kok, bukan istilahnya sesajen. Itu untuk mereka, itu dijelaskan Al-Hajj ayat 36. Nah ya, silakan aja baca. Kelima, bekerja dengan sungguh-sungguh. Hati-hati, bekerja serius, bekerja keras dengan jerih payah untuk meraih kesuksesan adalah hakikat hidup yang bermakna. Jadi bekerja itu ibadah, sementara itu pengorbanan adalah tuntunan perjuangan yang tak mungkin terelakkan. Keduanya harus dibarengi dengan sikap lapang dada. Kalau kita belum dapat kerja, sabar dan tahan menderita demi mencapai cita-cita yang mulia. Hanya pandangan hidup demikianlah yang memberikan kenikmatan hakiki, kebahagiaan sejati, insya Allah. Keenam, secara sosiologis dan antropologis, agama adalah sistem simbol, lambang. Di balik lambang simbol itu terdapat hikmah, perhatikan, yang lebih intensif dan prinsipil seperti ibadah kurban ini. Berkurban adalah tindakan yang disertai pandangan yang jauh ke depan. Ini mengindikasikan bahwa kita tidak mudah tertipu oleh kesenangan sesaat, kesenangan sementara, kemewahan duniawi yang sifatnya semua menipu, kemudian melupakan kebahagiaan dan kehidupan abadi. Itu disebut eternal life. Dalam kaitannya Rasulullah dalam hal ini bersabda, ya langsung pengertiannya aja ya. Orang yang bijak adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, memotong hawa syahwatnya untuk kepentingan sesaat ya, dan beramal untuk sesudah mati untuk kepentingan abadi. Sedangkan orang yang lemah mentalnya memperturutkan hawa nafsunya, tidak mau menahannya dan berangan-angan agar Allah memperkenankan angan-angannya yang tidak mungkin terjadi begitu, karena ia tidak berkorban dan tidak bermujahadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah inti tasawuf ajaran kurban. Ketujuh terakhir, mukmin yang istiqomah, mukmin yang konsisten mengikuti tata aturan khususnya ibadah kurban
sungguh pantang jika sedang menderita, mendapat cobaan dari Allah dengan kesusahan, lalu dia meratap nasib, menyesali perjalanan hidup, kemudian kehilangan gairah dalam hidup, itu pantang untuk seorang muslim. Robahlah, ya. Karena pada hakikatnya tidak seorang pun di antara manusia yang pernah benar-benar terlepas, terbebas dari pengalaman hidup yang kurang. Nggak mungkin, pasti ngalami kurang dulu. Dan bahkan tidak menyenangkan, pasti mesti terima dulu. Justru kita harus menerima penderitaan itu dengan sabar. Menanggungnya sabar. Kemudian dijadikan cambuk. Malah itulah menjadi modal, motivasi untuk kita berjuang lebih semangat, berupaya sungguh-sungguh, bermujahadah dengan menanamkan semangat berkurban. Dengan semangat mengorbankan yang tinggi seperti tauladan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar yang telah mencapai makam stasiun makrifat dalam sufisme kurban, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridhonya kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi baik dunia wal akhirat secara hakiki. Karena itu tolong ambil semangat berkorban, amalkan. Inilah salah satu faktor di mana sholat khusyuk, puasa, karenanya untuk bisa meningkatkan kualitas mukmin kita, mukmin yang berkualitas istiqomah, mampu memicu kemajuan umat dalam ilmu pengetahuan serta bidang istihadi, menaikkan ekonomi, mencerdaskan pendidikan khususnya. Karena itu Idul Kurban bersumber dari dua kata dalam bahasa Arab. Aid dari kata ada ya'udu, artinya kembali, kembalilah. Kata kurban dari kata qaraba yaqrabu, mendekat, kembali, mendekatlah kepada Allah kalau dalam kesusahan. Idul Kurban kemudian kita maknai sebagai hari di mana kita belajar untuk kembali merenung, kembali kepada Allah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah ya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut akan mendekati kita, menolong kita. Jadi banyak cara seorang hamba mendekati kepada Allah. Salah satu caranya adalah dengan mengorbankan sebagian hartanya yang ditukar dengan daging kambing, sapi, disertai harta harapan kiranya Allah menerima korban kita. Sebagaimana dahulu untuk pertama kali Allah menerima persembahan kurban dari manusia pertama kali. Dari anaknya Nabi Adam, Habil putra Adam alaihissalam, yang kita korbankan tentu adalah harta atau sesuatu yang memang terasa berat untuk dilepas. Bukan sekedar harta yang kita keluarkan dengan ringan saja, antara lain karena masih sangat banyak sisa harta yang kita miliki. Antum punya harta yang banyak, coba kita renungkan, adakah layak disebut berkurban sementara tidak ada sebuah rasa pengorbanan terhadap apa yang kita cintai, sehingga menjadi kita sulit melepaskannya, mencintai kenikmatan, mencintai nafsu. Itu harta kita, lepaskan, korbankan. Karena Allah berfirman di Ali Imran 92, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan albir, kebajikan tidak akan sampai albir sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi bisa kita bayangkan, tutup kaji, bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, mengeluarkan ratusan unta untuk daging kurbannya. Bahkan beliau alaihissalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya sendiri yang disayanginya, Nabi Ismail alaihissalam, yang begitu dicintainya. Tanpa logika pemikiran, kita perlu diajak memaknai mengapa akhirnya kita mesti paham mafhum bahwa betapa banyak umat Islam sekarang, mungkin termasuk diri kita sendiri, yang setiap tahun sanggup mengeluarkan sebagian dana untuk selain korban, tapi nggak mau berkorban, termasuk berpuasa. Namun yang kita peroleh dari penyisian dana tiada yang berbekas. Banyak yang berkorban besar karena keikhlasannya nggak ada. Ia hanya lewat begitu saja, tidak membawa perubahan sedikit pun di dalam diri kita. Apakah hakikat Idul Kurban berhasil?
Tanya pada diri kita sendiri. Ketika kedekatan dengan Allah yang menjadi intisari amalan ini ternyata tidak bertambah. Ketika jiwa kita ternyata tidak menjadi semakin halus, jasad kita tidak semakin beramal baik. Sementara melalui Id, kita berharap menemukan amal soleh terbaik kita. Karenanya nama lain dari Idul Kurban adalah Idul Adha. Adha memiliki makna sembelih nafsu kita, bahwa ada sesuatu yang mesti kita sembelih di setiap perayaan Idul Adha setiap tahunnya. Ketika sebagian dari kita belum berkemampuan untuk menyisihkan sebagian dana yang kita miliki untuk berkurban, mengorbankan harta, menyembelihkan hewan kurban, kita sebenarnya dari Allah diberi kemampuan sebuah modal penyembelihan yang lain. Apa itu? Yaitu menyembelih dominasi aspek hawa nafsu, syahwat kita. Bukankah hal itu yang memang menggiring seseorang menjadi berperilaku layaknya hewan sembelihan kalau nggak dipotong? Banyak manusia sekarang itu berperilaku seperti hewan sembelihan, seperti yang disebutkan Al-Quran. Tutup kaji, kita tutup di Quran surat Al-A'raf 179. Iqra ikhwan. Walaqad razaqna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum asalla ulaika huwal ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Gimana? Disindir Allah nggak? Kami benar-benar telah menciptakan banyak di kalangan jin dan manusia masuk neraka, hidup susah. Karena kesesatan antum memiliki hati yang tidak digunakan untuk memahami Al-Quran, memiliki mata yang nggak mau pergunakan untuk melihat Al-Quran, memiliki telinga nggak mau menggunakan untuk mendengarkan ayat Al-Quran, buktinya sepi. Maaf, Andung hanya memotivasi, ya, merasa pinter. Waktu terbaik saatnya sekarang untuk merobas tahun ke depan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan. Potong tuh hewan. Itulah orang-orang yang lengah, betul. Maaf, Andung menyampaikan ini bukan marahin, mengingatkan. Jadi sudah waktunya lah saat kita memasuki pergantian baru tahun Hijriah, perilaku kita ganti, nggak stagnan. Mau begini juga sampai tahun besok. Cobalah kita belajar di Quran itu untuk bisa menyembelih dominasi aspek kedengkian, aspek syahwat kita, ketakaburan, buruk sangka, stagnan, keinginan pengakuan bahwa diri ini lebih berharga di mata orang lain, sombong, dan segala aspek lain yang menuntun kita pada sifat-sifat hewan ternak. Itu sifat hewan ternak. Sungguh tidak mudah menyembelih semua dominasi syahwat. Nggak mudah kalau nggak diajarin di Quran.
Nggak mudah menyembelih hawa nafsu. Tidak mudah untuk hal yang seperti itu. Misalnya, cobalah belajar menghargai waktu. Belajar memaafkan orang lain. Belajar berjuang untuk menemukan amal-amal soleh. Tapi yang membuat kita selalu memiliki harapan kuat adalah Allah tidak pernah merasa bosan menerima kedengkian kita, kejelekan kita. Menerima terus kebaikan. Setiap penyesalan kita, setiap kesadaran diri kita yang lemah, akui. Dan setiap pengakuan dosa kita, Allah mengampuni sebenarnya. Tapi jangan diulang kaji, berubahlah. Semoga pengakuan ini, pemahaman ini menjadi tanda untuk kita mau berubah. Memang kita butuh, selalu membutuhkan Allah, Sang Maha Pengayom, pembuka jalan. Semoga kita berhasil merayakan Idul Kurban, Idul Adha dengan sama-sama. Itu waktunya, Allah sudah menunjukinya. Jangan bandel juga, jangan bangkang juga, jangan jadi pecundang juga. Berubahlah, sudah ada petunjuknya menjadi lebih baik. Billahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Ambil makna ini, amalkan. Demi Allah antum berubah. Ini bukan motivasi. Kita sambung di bab 2 dengan runut-runut amalan yang benar. Kalau antum ingin berubah secara lebih baik dari kehidupan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين